Sobatku, tidak semua sejarah hidup kita menyenangkan. Bahkan ada di antaranya justru membuat batin kita terluka. Lukanya begitu hebat, sehingga saat kita teringat secara tidak sengaja pun, bukan saja batin kita terasa sakit, tapi juga terasa sesak, dan derayan air mata berjatuhan. Bahkan dendam membara begitu dahsyat. Namun kita tidak ada pilihan. Luka batin itu sudah tertulis dengan tinta kekal di nurani kita. Serasanya batin kita ingin membalas sedahsyat-dahsyat orang atau keadaan yang telah membuat batin kita terluka. Namun pada masa yang sama, kita juga tidak ingin dikuasai masa lalu yang buruk itu. Kita ingin menjadi orang yang baik, bukan saja dalam tindakan kita, tapi juga dalam batin kita yang terdalam. Kalau begitu, bagaimana membentuk ulang sejarah buruk hidup kita di masa lalu? Pertama-tama, kita harus mengingat secara terperinci semua kejadian buruk yang telah membuat batin kita terluka. Kita tempatkan semua sejarah buruk hidup kita dalam kerangka waktu sesuai dengan semua pengalaman buruk yang kita alami. Dan merenungkan dengan penghayatan dalam semua penderitaan yang telah terjadi itu. Saya mengerti ini tidak mudah, bahkan sangat mustahil. Bagi banyak di antara kita, kita tidak memiliki kesanggupan untuk mengingatnya. Bahkan mengatakannya saja terasa hidup dalam neraka. Sobatku, sesulit apapun kita perlu memilih dan berusaha mengingat, bahkan mencatat semua peristiwa luka batin kita itu, supaya kita dapat menemukan semua sumber luka batin kita dan belajar untuk berani mengakuinya. Inilah sumber-sumber yang telah membuat batin kita terluka, dan kita berani mengakui bahwa diri kita memang sangat terluka. Saat menemukan dan menghayati sumber sakit batin kita, kita bisa berteriak karena kesakitan. Kita bisa terus menangis dan menangis seketika dan sebagainya. Mengakui sumber luka batin kita, mengakui batin kita memang terluka dan menderita, adalah titik awal untuk kembali bangkit menuju pemulihan batin kita. Sobatku, luka batin kita tidak bisa dipulihkan kalau batin kita menjadi gudang menyimpan luka batin. Banyak dendam yang kita pendamkan. Kita harus mengakuinya dan mengeluarkannya, dan menerima apa adanya diri kita yang mengalami luka batin. Dengan melakukannya, pemulihan batin kita yang terluka sedang dalam perjalanan menuju kemenangan dan pemulihan. Tuhan memberkati kita semua.